Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Fritson Nusa. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal yang ke-13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Roma pasal 13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Akan saya bacakan untuk kita semua. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Yang kita kenakan adalah gaya hidup dari Tuhan Yesus. Amen. Yang kita kenakan adalah perjalanan pelayanan Tuhan Yesus yang dimulai dari Galilea dan berakhir di Golgota ketika ia berkata, semuanya sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengenakan kehidupan Tuhan Yesus yang suci dan kudus, sudah barang tentu ada yang harus kita tanggalkan, ada yang harus kita tinggalkan, ada yang harus kita lepaskan, ada yang harus kita buang di dalam hidup kita. Amen. Apa saja yang harus kita buang, apa saja yang harus kita tanggalkan, yang harus kita lepaskan, yang harus kita letakkan adalah pakaian rohani kita yang lama, pakaian rohani yang penuh dengan kegelapan, compang-camping, sobek sini, sobek sana, noda sini, noda sana. Pakaian rohani itulah, pakaian yang lama itulah, jubah yang lama itulah yang harus kita tanggalkan. Yang di dalam ayat yang ke-12 disebut perbuatan menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan senjata terang. Amen. Jadi kita tidak bisa mengenakan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang jika kita masih mempertahankan perbuatan-perbuatan kegelapan manusia lama kita. Manusia lama kita itu harus ditanggalkan, harus dilepaskan dari kehidupan kita. Karena selama kita masih mau mempertahankan perbuatan-perbuatan kegelapan tersebut, tidak mungkin kita bisa mengenakan senjata terang, tidak mungkin kita bisa mengenakan kehidupan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kata terang ini kan Tuhan Yesus berkatalah, akulah terang dunia. Amen. Jadi mengenakan Tuhan Yesus itu sama saja dengan mengenakan terang. Karena Yesus berkata, akulah terang dunia, dan setiap orang berjalan bersama dengan Dia tidak ada dalam kegelapan, tetapi ada dalam terang. Apa saja perbuatan kegelapan yang harus kita tanggalkan? Pesta pora, hidup yang bersenang-senang,
yang hanya memikirkan kepentingan sendiri, kesenangan sendiri, tidak memikirkan kesenangan orang lain. Ini pesta pora. Ini bicara tentang selera, ini bicara tentang gairah, ini berbicara tentang cita rasa. Jadi pesta pora itu sudah tidak lagi memikirkan orang lain, tidak lagi memikirkan Tuhan. Yang ia pikirkan adalah bagaimana hatinya disenangkan, keinginannya dirawat dan dilestarikan, bagaimana dosa-dosa yang ia perbuat terjaga, terawat, dan dilestarikan. Itu pesta pora. Seperti seorang suami yang lupa istri, lupa anak, itu pesta pora. Seperti seorang anak Tuhan yang lupa ke gereja, lupa Tuhan, ya, itu juga pesta pora. Segala sesuatu yang menyenangkan hati kita, menyenangkan daging kita, yang juga kemudian melupakan orang lain, melupakan Tuhan, itu pesta pora. Itu yang harus kita tanggalkan. Dan kemudian kemabukan. Mabuk di sini tidak sekedar seteguk, satu gelas alkohol yang memiliki fermentasi yang tinggi, yang memabukkan seseorang, yang membuat kesadaran orang itu menjadi rendah. Yang membuat kesabaran orang itu jadi rendah dan penguasaan dirinya menjadi rendah, sehingga lewat alkohol inilah dia sudah berada di pintu, berbagai macam pintu kejahatan. Jadi kemabukan di sini tidak sekedar mabuk alkohol, tidak sekedar mabuk anggur, yang Paulus katakan janganlah mabuk anggur, ya. Kemabukan di sini adalah tentang pesona dunia. Segala sesuatu yang membuat kesadaran orang itu mulai berkurang, apalagi sampai pada tingkat edik, itu adalah kemabukan. Ya. Kemabukan itu sesuatu yang menguasai pikiran, perasaan seseorang, yang membuat orang itu lupa diri. Ya, dia nggak sadar bahwa dia seorang anak Tuhan. Karena kemabukan dunia ini dia berbuat sesuatu yang betul-betul bukan menurut selera Tuhan, tetapi menurut selera dunia. Itu kemabukan. Kemabukan di sini adalah pesona dunia yang telah menguasai hati dan pikiran seorang suami, seorang istri, seorang anak, dan seorang pelayan Tuhan. Dia lupa dirinya siapa, ya. Dia lupa segala-galanya, dan Tuhan pun ia lupakan dalam hidup kita. Kenapa? Mabuk oleh indahnya kemabukan dunia ini. Sehingga apa? Kemuliaan Tuhan pun pudar di hadapan dia. Kenapa? Karena mabuk anggur kemabukan dunia. Doa bukan lagi hal yang paling menarik. Baca Alkitab bukan lagi hal yang paling menarik. Amin. Terlibat di dalam pekerjaan Tuhan bukan lagi hal yang paling menarik. Hidup kudus, suci, tiada bercela, bertobat setiap hari bukan lagi hal yang paling menarik bagi dia. Kenapa? Mabuk dunia. Ada di dalam hadirat Tuhan berjam-jam lewat pertemuan pribadi bukan lagi hal yang paling menarik bagi dia. Kenapa? Mabuk oleh anggur dunia. Lupa diri, lupa segala-galanya. Itu yang harus kita tanggalkan. Yang di dalam ayat yang ke-12 dikatakan perbuatan-perbuatan kegelapan. Amin. Gelap pikiran, gelap hati, gelap mata, gelap perasaan. Buta. Sehingga tidak dapat melihat kemuliaan Allah, keagungan Allah. Yang ia lihat adalah pesona dunia. Kenapa?
Mata pengertiannya, mata imannya buta. Ini yang harus ditanggalkan. Kemudian yang ketiga, perbuatan-perbuatan kegelapan yang harus ditanggalkan adalah jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Ya, percabulan dan hawa nafsu. Paulus berkata, percabulan sejajar apple to apple dengan penyembahan berhala. Itu percabulan. Dan daya rusak. Pornografi hari ini begitu merusak kehidupan anak-anak muda. Tidak hanya muda, orang tua juga. Daya rusaknya hampir sama dengan daya rusak narkotik. Narkotik merusak otak. Pornografi juga merusak otak. Kita lihat orang-orang yang diperbudak oleh pornografi. Ya, anak-anak yang diperbudak oleh pornografi. Itu tidak dengan sengaja dia membuka YouTube, HP. Kemudian ada muncul gambar-gambar yang gambar wanita yang pakaiannya kurang bahan. Yang bawahnya kurang bahan, yang atasnya kurang bahan. Dari sekali lihat ini, kemudian dia penasaran. Dia kaget, dia terkejut, penasaran. Karena dia penasaran, akhirnya berkali-kali lihat. Karena berkali-kali lihat, akhirnya apa? Edik. Menjadi ketagihan. Dan akhirnya merusak otak dia, pikiran dia, diperbudak. Jadi bahaya percabulan sedang melanda kehidupan orang percaya. Sehingga seks yang adalah suci. Karena itu diberikan oleh Allah yang maha suci. Itu menjadi cemar. Cemar karena dosa. Cemar karena penyalahgunaan seks. Hidup dalam pola hidup seks bebas. Seorang suami tidak lagi memiliki perasaan bersalah ketika dia melakukan hubungan intim dengan wanita yang bukan pasangannya. Seorang istri juga tidak memiliki perasaan bersalah ketika ia melakukan hubungan intim dengan pria yang bukan pasangannya. Entah itu pria muda maupun pria laki-laki yang sudah bersuami, sudah beristri. Karena apa? Bisa karena biasa. Karena sudah terbiasa melakukan dosa, hal itu menjadi biasa. Hati nuraninya sudah mendekati mati dan padam. Ya. Kalau kita berbicara tentang percabulan, tidak sekedar adanya perbuatan. Tapi perkataan, omongan. Yang Paulus jangan perkatakan. Jangan ikut ngobrol. Entah dalam obrolan serius maupun obrolan candaan. Banyak orang yang bercanda ke hal-hal yang cabul, yang kotor. Dan itu kita senangi walaupun kita tertawa. Tetapi itu nggak berkenan di mata Tuhan. Itu melukai hati Tuhan. Itulah yang sedang menghancurkan gereja Tuhan, rumah tangga Kristen, yaitu apa? Percabulan. Anak-anak muda hidup dalam seks bebas karena mereka beranggapan seks sebagai solusi, sebagai jawaban atas berbagai persoalan hidup. Seorang wanita mengikat seorang pria dengan memberikan seks. Seorang pria berkata kepada wanita, mana buktinya? Bukti cinta. Jadi bukti cinta itu apa? Melakukan hubungan seks pranikah.
untuk mengikat seorang pria, seorang wanita, rela melakukan hubungan seks. Karena dia berpikir memberikan cinta, memberikan seks, mendapatkan cinta. Karena ia berpikir dengan memberikan seks, dia mendapatkan cinta seorang pria. Dan begitu pria mendapatkan seks dari seorang wanita, dia akan pulang tinggalkan wanita itu. Dan dia berpikir bahwa ternyata wanita itu mudah dan sangat gampang untuk diajak tidur. Jangan memberikan seks untuk mendapatkan cinta. Berikanlah cinta yang benar untuk mendapatkan cinta, bukan seks untuk mendapatkan cinta. Dan dunia ini sudah rusak. Sudah rusak. Sudah rusak. Di mana-mana terjadi seks bebas. Tidak sedikit bayi yang baru lahir ditaruh di dos, kemudian ditempatkan di tengah jalan. Kenapa? Hasil hubungan pranikah yang tidak siap. Tidak siap. Jadi kita harus menanggalkan perbuatan kegelapan itu, percabulan dan hawa nafsu. Kemudian jangan ada dalam perselisihan, itu perbuatan kegelapan. Kenapa kita berselisih? Karena iri hati. Kenapa kita iri hati? Karena tidak siap menerima orang lain lebih sukses, lebih pintar, lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik. Kita nggak siap. Kita nggak siap menerima orang lain lebih dari kita. Kita nggak bisa melihat diri kita bahwa kita itu unik. Kita unik. Yang bisa saja apa yang kita nggak sukai dari orang lain, justru kita memiliki nilai yang bisa saja kalau digali itu sangat bernilai. Kenapa kita berselisih paham? Karena kita iri hati. Kenapa kita berselisih? Karena kita nggak bisa menerima pendapat orang lain. Kenapa kita berselisih? Karena kita hanya menjadi orang yang mau didengar dan tidak mau mendengar. Kita menjadi orang yang dominan dalam diskusi, dalam dialog. Dominan. Maunya orang lain yang dengar kita. Kita nggak mau mendengar orang lain. Orang lain harus dengar kita. Orang lain harus setuju dengan pendapat kita. Sekalipun itu salah, sekalipun itu keliru. Akhirnya apa? Kita berselisih. Karena tidak mau menerima koreksi orang lain, arahan orang lain. Dengan pongahnya kita berkata, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang lain, tetapi apa kata Tuhan. Masalahnya kita udah bertobat belum? Hati-hati dengan kalimat ini. Hidup kita nggak ditentukan oleh apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Nah, masalahnya apa kata Tuhan sudah kita jalani atau belum? Kalau apa kata Tuhan belum kita jalani, apa salahnya mendengar apa kata orang? Tuh Tuhan menegur kita, Tuhan berbicara kepada kita melalui orang lain. Entah itu kasar. Amin. Orang yang memaki-maki kita di jalan pun itu bisa menjadi alat Tuhan yang kita jadikan contoh bahwa apa? Jangan kamu seperti itu. Jangan gila seperti orang itu. Jadi kalimat hidupku tidak ditentukan oleh apa kata orang. Tetapi apa kata Tuhan itu enggak absolut. Itu enggak absolut, itu relatif. Karena apa? Tuhan masih memakai apa kata orang. Ketika kita berjumpa dengan orang di jalan, kita nggak salah tiba-tiba dimaki. Itu juga menjadi alat Tuhan untuk mengingatkan kita. Supaya apa? Sebagai ujian kesabaran. Amin. Ujian kesabaran, ujian penguasaan diri.
untuk kita tidak mencontoh hal-hal yang buruk. Jangan iri hati, jangan cemburu. Kalau ada orang yang lebih kaya dari kita, jangan cemburu. Kalau ada orang yang lebih pintar, jangan cemburu. Jangan iri hati. Kalau ada yang lebih cantik, lebih ganteng dari kita, jangan. Iri hati itu merusak cara berpikir kita. Iri hati itu membunuh karakter kita. Yang membunuh karakter kita bukan yang datang dari luar. Seringkali ketika kita berada di satu tempat kerja dan tempat kerja itu tidak mendukung kita menjadi orang yang baik, kita sering berkata, orang ini telah membunuh karakter kita. Padahal dalam sisi yang lain juga kita sering membunuh karakter kita sendiri. Yaitu apa? Ketika kita iri hati. Pada waktu kita iri hati tidak bisa menerima orang lain lebih dari kita sedang membunuh karakter kita. Yang seharusnya kalau potensi itu kita gali, kita temukan, maka kita akan menjadi manusia yang unik. Ada sesuatu yang unik yang Allah taruh di dalam diri kita sebagai gambar Allah. Unik. Orang iri hati itu hidupnya nggak damai. Hidupnya nggak damai, hidupnya nggak ada sukacita. Ya. Iri hati itu penyakit yang membuat tekanan darah nggak stabil, penyakit yang membuat lambung, amin. Itu iri hati. Perbuatan-perbuatan kegelapan itu yang harus kita tanggalkan. Bagaimana menanggalkan? Jubah lama kita, jubah kegelapan kita, pakaian rohani kita yang sudah compang-camping, sobek sini, sobek sana, noda sini, noda sana. Bagaimana kita harus menanggalkan perbuatan kegelapan untuk mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang? Ayat 14. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jangan merawat tubuh. Tubuh dosa nggak boleh dirawat. Tubuh daging nggak boleh dirawat. Seperti apa merawat tubuh dosa, tubuh daging? Itu pada waktu kita kecewa, kita putus asa, kita hanyut di dalam perasaan kecewa, hanyut dalam perasaan luka hati. Itu kita sedang merawat. Kemudian kita mulai mendengar suara-suara yang bukan dari Tuhan. Mulai berkata, kamu pantas sakit hati, kamu pantas kecewa, kamu pantas balas sakit hati dengan sakit hati. Itu sedang merawat tubuh. Tubuh daging. Amin. Itu sedang merawat tubuh daging. Kalau sebagai seorang pria lemahnya di seks, hindari hal-hal yang membuat gairah seks itu muncul. Jadi jangan dirawat. Nah, bagaimana? Langkah selanjutnya adalah apa? Kenakanlah Kristus. Ketika kita mengenakan hidup Kristus, mengenakan karakter Kristus, maka dengan sendirinya perbuatan kegelapan itu dapat kita telanjangi, dapat kita tanggalkan. Bagaimana supaya bisa mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang? Itulah yang Paulus katakan di dalam aku, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Kristus yang hidup adalah Kristus yang bekerja dan berkarya di dalam diri kita. Ketika Kristus hidup di dalam diri kita, sesungguhnya kita telah mengenakan Kristus sebagai senjata terang. Untuk apa? Menelanjangi, untuk melepaskan perbuatan-perbuatan kegelapan yang masih melekat di pikiran kita. Setiap hari pikiran kita, pikiran cabul, pikiran kotor, pikiran yang sudah penuh dengan iri hati, perselisihan, pikiran yang sudah penuh dengan pesta pora dan kemabukan, itu dibersihkan. Pembaruan pikiran, metanoia, dibersihkan.
bagaimana membersihkannya? Isilah bejana pikiran dengan firman Tuhan. Siapa yang paling banyak, paling aktif, paling rajin mengisi bejana pikirannya dengan firman Tuhan, maka dialah akan menang dalam peperangan rohani. Amen. Ada kalanya ketika kita berbicara tentang pelayanan pelepasan, satu hal yang kita abaikan. Kita hanya menonjolkan kuasa. Pakai nama Yesus mematahkan kuasa setan dan iblis. Hardik, usir. Saya percaya nama Yesus berkuasa. Tetapi hal yang kedua ini juga tidak kalah penting, yaitu apa? Orang yang paling banyak mengisi bejana pikirannya dengan firman Tuhan, ya, dialah yang akan menang terhadap peperangan rohani. Orang yang paling rajin mengisi bejana pikirannya dengan firman Tuhan, dialah yang akan menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan yang ada dalam pikirannya, hatinya sebagai pusat hidup itu sendiri. Amin. Karena ketika setan pergi, kotorannya masih ada, yaitu karakter yang rusak. Karakter yang rusak itu harus diperjuangkan dari hari lepas hari. Yaitu lewat apa? Firman Tuhan yang mengisi bejana hati dan pikiran kita. Amin, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari sudah hampir malam. Ya. Ntar lagi usia berapa kita? Usia kita kan cuma 70, 80 tahun. Nah kalau hari ini usia kita 50 tahun. Kalau limitasi 70 tahun berarti kita masih hidup 20 tahun. Hari sudah hampir malam. Oleh sebab itu tanggalkanlah perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, dan kenakanlah perlengkapan senjata terang, yaitu Yesus Kristus, untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa dosa. Sehingga apa? Kita akan keluar sebagai pemenang. Tuhan berkati. Amin.